Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Statistik Matematika. Jadi, pada minggu ini kita akan membahas kelanjutan dari distribusi khusus untuk variabel acak kontinu yang sudah kita bahas kemarin ya. Baik, langsung saja kita akan segera membahas materinya. Oke, di pembahasan materi tentang distribusi khusus untuk variabel acak kontinu pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang distribusi uniform kontinu dan distribusi normal. Ya, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang distribusi yang selanjutnya, yaitu distribusi gamma, distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan distribusi Weibull. Jadi, diharapkan setelah menyimak pembahasan materi ini, kalian dapat memahami dan mengaplikasikan ke dalam soal-soal berkenaan dengan distribusi-distribusi di atas. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Distribusi normal yang kita sudah bahas sebelumnya itu sudah banyak memecahkan persoalan dalam bidang rekayasa dan sains. Namun, dalam beberapa persoalan tertentu, membutuhkan fungsi padat peluang lainnya, sehingga muncullah distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Distribusi gamma dan distribusi eksponensial ini banyak berperan dalam teori antrian dan reabilitas. Lalu, distribusi eksponensial ini juga merupakan hal khusus ya, distribusi gamma, dari distribusi gamma. Contohnya untuk persoalan yang dapat kita selesaikan dengan distribusi eksponensial seperti jarak waktu tiba di fasilitas pelayanan, misalnya pada pelayanan customer service di bank. Kemudian lamanya sampai waktu tiba rusaknya cuku cadang dan alat listrik. Nah, ini menggunakan distribusi eksponensial. Jadi, distribusi gamma ini merupakan aplikasi penting dalam statistik. Distribusi gamma dapat diturunkan menjadi distribusi lainnya, seperti distribusi eksponensial dan distribusi chi-square. Oleh karena itu, untuk pembahasan eksponensial, ini dijadikan satu dalam satu subbab dengan distribusi gamma. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang distribusi eksponensial dan distribusi gamma, ada baiknya kita kenal dulu tentang fungsi gamma. Nah, di sini telah ada definisi bahwa fungsi gamma didefinisikan sebagai gamma alfa itu sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga x pangkat alfa kurang 1 dikali e pangkat min x dx untuk alfa lebih besar dari 0. Nah, ketika rumus ini nanti diselesaikan, ya, maka kita dapat menentukan rumus dari gamma alfa. Yang mana di sini diperumum menjadi jika alfa sama dengan n, sehingga n itu adalah bilangan asli, maka gamma n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Jadi di sini kita tidak perlu lagi susah-susah menyelesaikan integral dari fungsi gamma ini, yaitu dengan memanfaatkan rumus dari gamma n ya sama dengan n dikurang 1 faktorial. Oke, selanjutnya pembahasan kita tentang distribusi gamma. Ya, di distribusi gamma ini memanfaatkan fungsi gamma di slide sebelumnya yang sudah kita bahas. Oke, langsung saja kita ke definisi dari distribusi gamma. Variabel acak X mengikuti distribusi gamma jika memiliki FKP atau fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Fungsi X ya sama dengan, itu merupakan fungsi kepadatan peluang, Fx sama dengan 1/, beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X
pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta. Ini berlaku untuk X lebih besar dari 0. Dan Fx-nya akan sama dengan 0, ini untuk X yang lain. Nah, dengan parameter alfanya lebih besar dari 0 dan betanya juga lebih besar dari 0, ini merupakan nilai parameter yang tidak diketahui nilainya. Ya, untuk notasinya dari distribusi gamma adalah X merupakan variabel acak kontinu. Di sini mengikuti distribusi gamma GAM dengan parameter alfa, beta. Ya, maka fungsi di atas Fx itu merupakan rumus fungsi kepadatan peluang yang akan kita gunakan untuk menentukan besarnya peluang dari distribusi gamma. Oke, dari definisi fungsi dan sifat dari fungsi gamma tersebut, kemudian selanjutnya akan digunakan untuk menyelidiki mean variansi dari distribusi gamma. Jadi, di sini dalam teorema 4.3 ya, dikatakan jika variabel acak X mengikuti distribusi gamma ya dengan notasi X merupakan variabel acak kontinu mengikuti distribusi gamma GAM dengan parameter alfa, beta, maka untuk mencari rata-ratanya kita bisa gunakan rata-rata itu sama dengan mu simbolnya atau di sini sama dengan ekspektasi X atau nilai harapan X ya, sama dengan alfa dikali beta. Sedangkan untuk mencari variansi, var X atau simbol dari varian adalah sigma kuadrat itu sama dengan beta kuadrat. Sedangkan untuk fungsi pembangkit momennya mxt itu sama dengan seper dalam kurung 1 kurang beta kali T ya dipangkatkan alfa. Nah, untuk pembuktian teorema ini silakan dicoba sendiri sebagai latihan. Kemudian kita lihat grafik dari distribusi gamma. Kalian coba perhatikan gambarnya di sini ya. Jadi pada saat alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 1, gambarnya yang ini seperti ini. Ya. Kemudian pada saat alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 1, maka grafik yang ditunjukkan adalah yang ini. Sedangkan untuk alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 1, maka gambarnya adalah gambar atau kurva yang landai ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa parameter alfa itu adalah parameter pembentuk ya. Jadi pada saat nilai dari alfa sama dengan 1, inilah yang disebut dengan distribusi eksponensial. Selanjutnya dari distribusi gamma tadi ya diperoleh definisi dari distribusi eksponensial. Distribusi ini merupakan turunan dari distribusi gamma untuk nilai alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 0. Ya, kita langsung ke definisi dari distribusi eksponensial. Distribusi variabel acak X berdistribusi eksponensial jika variabel acak memiliki fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Jadi fungsi Fx-nya itu sama dengan seper beta dikali E pangkat minus X per beta. Ya, untuk X lebih besar dari 0. Dan Fx akan sama dengan 0, ini berlaku untuk X lainnya. Dengan beta itu merupakan parameter yang tidak diketahui, besarnya adalah lebih besar dari 0. Ya. Untuk notasinya dari distribusi eksponensial, kita notasikan X merupakan variabel acak kontinu berdistribusi EXP eksponensial dengan parameter beta. Sekarang kita mau buktikan, tadi dikatakan bahwa distribusi eksponensial ini berasal dari distribusi gamma ya. Jadi distribusi gamma ya apabila nilai alfanya sama dengan 1, maka ini menjadi distribusi eksponensial. Kita buktikan. Jadi dari definisi tadi dari
distribusi gamma, yaitu Fx sama dengan 1/, beta pangkat alfa dikali gamma alfa, ya, dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat minus X per beta. Nah, kita masukkan harganya menjadi untuk alfanya kita ganti dengan 1 ya, alfa sama dengan 1, sehingga 1 per beta pangkat 1, gamma 1, ya, dikali gamma 1, dikali X pangkat 1 min 1, dikali E pangkat min X per beta. Nah, kita bisa mencari harga gamma 1 ya, dengan rumus yang sebelumnya, bahwa untuk mencari gamma, ya, gamma alfa atau di sini gamma 1 itu sama dengan 1 dikurang 1 faktorial, ya, sama dengan 0 faktorial itu sama dengan 1, sehingga kalau dimasukkan ke dalam persamaannya menjadi 1/, beta, ya, dikali 1 dikali E pangkat minus X per beta, sehingga diperoleh Fx itu sama dengan 1/, beta dikali E pangkat min X per beta. Nah, jadi ini definisi ini terbukti. Jadi, distribusi gamma, ya, apabila alfanya itu sama dengan 1, maka ini merupakan distribusi eksponensial. Oke, untuk mencari rata-rata variansi dan momen, ya, sebenarnya sama seperti di distribusi gamma, karena tadi saya katakan bahwa ketika distribusi gamma itu harga alfanya sama dengan 1, maka berubah menjadi distribusi eksponensial. Maka untuk mencari rata-rata, ya, sama dengan ekspektasi X, sama dengan mu, sama dengan kalau di rumus gamma tadi kan alfa dikali beta, karena alfanya 1, maka rata-ratanya atau mu itu sama dengan beta. Kemudian di variansi var X atau sigma kuadrat itu sama dengan beta kuadrat, karena di gamma adalah alfa kali beta kuadrat, ya. Alfanya masukkan, alfanya 1 sehingga menjadi beta kuadrat. Di momen juga seperti itu, sehingga dalam distribusi eksponensial momennya menjadi mxt sama dengan 1 per dalam kurung 1 dikurang beta dikali T. Untuk buktinya bisa dijadikan sebagai latihan. Kemudian ini ada hubungannya dengan distribusi gamma tadi dengan proses Poisson. Ya, jadi distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peluang. Di sini peluang untuk kejadian khusus, ya. Jadi Poisson sendiri sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Nanti kalian bisa cek lagi. Jadi biasanya ini dibatasi oleh waktu atau daerah tertentu. Jadi, distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung peluang dalam kasus khusus, ya, selama jangka waktu atau selang tertentu. Kemudian, distribusi Poisson ini bisa diturunkan menjadi distribusi. Kemarin kita menggunakan parameternya menggunakan lambda T, ya, lambda. Nah, di sini besarnya peluang, ya, besarnya peluang untuk distribusi Poisson bisa dituliskan adalah Px, ya, dengan parameter lambda T itu sama dengan E pangkat lambda dikali T dikali lambda T pangkat X dibagi X faktorial, kan gitu, ya. Nah, di mana di sini T-nya itu menunjukkan waktu, ya. Jadi T-nya menunjukkan waktu, sementara saat kita ubah nanti menjadi T-nya itu menjadi X, ya, misal X adalah waktu sampai kejadian Poisson pertama, maka peluang kejadian pertama, ya, yang dilalui X sama dengan peluang tidak adanya kejadian Poisson yang muncul dalam waktu X. Sehingga besarnya peluang menjadi P, ya, dalam kurung X lebih besar dari X itu sama dengan E di pangkat min lambda X. Nah, X kecil ini, ya, ini
dia menunjukkan waktu ya. Jadi waktu itu adalah sampai pada kejadian Poisson terjadi. Jadi fungsi distribusi Poisson apabila X-nya itu berada di antara 0 dan 1, ya, sehingga fungsinya atau besarnya peluang kita bisa hitung menggunakan rumus 1 dikurang E, ya, dipangkatkan min lambda dikali X. Nah, jika fungsi di atas diturunkan, maka diperoleh fungsi kepadatan peluang menjadi Fx itu sama dengan lambda, kemudian dikali E dipangkatkan min lambda X, yang merupakan fungsi padat dari distribusi eksponensial dengan lambdanya adalah sebesar 1/B. Nah, dari sini kita bisa ganti ya. Jadi kalau ini bisa kita sederhanakan, jadi besarnya peluang E lebih besar dari X itu menjadi sama dengan E pangkat. Jadi kalau tadi lambdanya adalah sebesar 1/beta, maka E-nya pangkatnya adalah min X/beta. Ya, jadi di sini kita bisa memilih ya sebenarnya. Kita bisa memilih, kita bisa menggunakan fungsi padat peluang pada eksponensial untuk menentukan besarnya peluang yang nanti kita integralkan, atau bisa juga menggunakan secara langsung menggunakan rumus yang ini, ya, menggunakan proses Poisson. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya atau penerapannya ke dalam soal. Oke, kita langsung ke contoh penerapan dari distribusi eksponensial dan gamma. Ya, misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan dalam variabel acak T, berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rataan sampai gagal, yaitu beta sama dengan 5. Artinya di sini disebutkan bahwa ya distribusi ini menyatakan bahwa dia berdistribusi eksponensial variabelnya, kemudian dengan betanya 5. Selanjutnya, bila sebanyak 5 komponen, nah ini adalah N-nya. N-nya diketahui adalah 5 ya dalam sistem. Berapa paling sedikit, peluang paling sedikit 2 masih berfungsi pada akhir tahun ke-8. Jadi di sini ada ya yang ditanyakan tentang bahwa peluang paling sedikit 2 masih berfungsi pada akhir tahun ke-8. Ya, jadi paling sedikit 2 ini nanti kita bisa mencarinya menggunakan cara binomial ya. Kemudian dinyatakan bahwa berfungsi pada akhir tahun ke-8. Nah, ini adalah ada batasan bahwa dia berada pada kategori waktu tertentu, maka ini kita selesaikan dengan eksponensial. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tuliskan dulu hal-hal yang diketahui pada soal. Nah, yang diketahui tadi berdasarkan soal, betanya adalah sebanyak 5, betanya sama dengan 5. Kemudian komponennya juga ada 5, jadi N sama dengan 5. Kemudian sebanyak 2 komponen, maka X-nya di sini diketahui adalah 2. Ya, yang ditanyakan yang pertama di sini adalah bahwa masih berfungsi, ya, peluang masih berfungsi pada akhir tahun ke-8. Jadi kita bisa tuliskan P peluang ya dalam kurung X lebih dari 8. Berarti di sini pada akhir tahun ke-8 itu bisa saja ke tahun ke-8, ke-9 dan seterusnya. Karena itu di sini kita tuliskan bahwa peluangnya X-nya itu lebih besar dari 8. Nah, maka dengan syarat yang ditanyakan nanti adalah 2 paling sedikit, artinya kita selesaikan dulu menggunakan distribusi eksponensial, ya, baru nanti untuk mencari peluang paling sedikit 2 yang masih berfungsi itu kita selesaikan dengan cara binomial. Ya, jadi di sini kita selesaikan dulu yang pertama menggunakan rumus eksponensial. Kalian bisa pilih
menggunakan rumus eksponensial atau menggunakan rumus yang berhubungan dengan proses Poisson tadi, ya sama saja. Maka kalau kita menggunakan rumus eksponensial, berarti di sini kita bisa tuliskan peluang X lebih besar dari 8 itu sama dengan integral dari 8 hingga tak hingga, ya. Dan di sini kemudian sesuai definisinya sama seper beta dikali E pangkat min T per beta dt. Nah, tadi betanya sudah diketahui yaitu 5, masukkan. Kemudian kenapa di sini T dt? Karena variabelnya T ya, bukan X. Kalau di sini dinyatakan X berarti kita pakai X per beta kayak gitu. Ya, jadi betanya kita bisa substitusikan ke dalam persamaan itu menjadi integral 8 hingga tak hingga, ya, seper betanya diganti 5 dikali E pangkat minus T per 5 dt. Ya. Nah, setelah itu kita bisa misalkan dulu di sini, kita bisa misalkan dulu U itu sama dengan min T per 5. U-nya ya. Kemudian DU-nya itu adalah 1/5 dt. Nah, karena di sini mengandung dt saja, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi min 5 du ya sama dengan min dt. Minus dicoret ya, minusnya menjadi positif. Nah, lalu kita masukkan atau substitusikan ke dalam rumus persamaan sebelumnya ya, menjadi 1/5-nya keluar, 1/5 dari integral 0 sampai tak hingga, ya, min 5 E pangkat U, tadi U-nya kita misalkan adalah minus T per 5, ya, E pangkat U DU. Ya, kemudian menjadi kita substitusikan harga dari batasannya tadi 8 hingga tak hingga ya, menjadi P peluang X menuju atau lebih besar dari 8 itu sama dengan 1/5 dikalikan min 5 dikali E pangkat U ya, batasannya dari 8 hingga tak hingga. Lalu kemudian 1/5-nya habis menjadi min E ya, kita coret saja min E pangkatkan ganti U-nya dengan min T per 5. Sekarang kita ganti T-nya ya menjadi ya, kalau diganti T 0 min E pangkat ya min 8, T-nya diganti min 8. Kalau pangkat T-nya tak hingga di sana sama dengan 0 ya, 0 dikurang dalam kurung min E pangkat min 8 per 5. Nah, kemudian ini kalian bisa cari harganya untuk E ya menggunakan kalkulator E pangkat min 8 per 5. Kan kalau di sini min kali min positif, jadi E-nya harganya menjadi positif. Kalian bisa cari menggunakan kalkulator ya, untuk mencari harga E pangkat min 8 per 5, hasilnya adalah 0,2. Nah, ini dengan cara eksponensial dulu, baru kemudian kita cari peluang paling sedikit 2 masih berfungsi. Menjadi P, X lebih besar sama dengan 2, ya paling sedikit berarti lebih besar sama dengan 2 tandanya. Karena kita pakai cara binomial, ya maka sama dengan sigma dari X sama dengan 2 hingga 5, ya binomial B atau bin boleh. Kemudian dalam kurung X variabelnya, 5, peluangnya 0,2. Nah, sama dengan ya 1 dikurang 0,7373. Dari mana? Ini kalian bisa mencarinya di tabel binomial ya. Jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan tabel binomial. Nah, setelah itu kita kurangkan, hasilnya adalah 0,2627. Jadi peluang
ya, B dengan X-nya, X berarti di sini nanti ganti 2, kemudian titik 25 dan 0,2 itu mencarinya menggunakan tabel aja biar lebih cepat. Kalian bisa download namanya tabel binomial. Nah, kayak gitu ya. Sehingga diperoleh harganya adalah 0,2627. Nah, ini dengan cara eksponensial. Kita bisa saja menggunakan cara dengan menghubungkan proses Poisson tadi sehingga menjadi seperti ini ya, peluang T karena di sini variabelnya menggunakan T lebih besar dari 8 sama dengan E pangkat min T per beta ya, sama dengan E min ganti T-nya dan betanya 8/5, harganya bisa dihitung menggunakan kalkulator sama saja ya, hasilnya adalah 0,2. Nah, setelah itu baru lanjutkan dengan cara yang sama untuk mencari peluang paling sedikitnya 2 yang masih berfungsi. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, kita masuk ke contoh 2 ya. Bila peubah atau variabel acak X berdistribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 1, maka hitunglah peluang dari X lebih besar dari 1,8 dan lebih kecil dari 2,4. Nah, di sini sudah jelas ya dikatakan bahwa variabelnya itu berdistribusi gamma. Otomatis kita tinggal melakukan pengintegralan ya, kita melakukan integral menggunakan fungsi padat peluang dari distribusi gamma. Maka besarnya peluang X lebih besar dari 1,8 dan lebih kecil dari 2,4 itu sama dengan integral ya dari 1,8 hingga 2,4. Nah, ini kita masukkan fungsi padat peluangnya ya, yaitu 1/, beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat minus X per beta dx. Jadi di sini variabelnya adalah variabel X, maka dx ya. Nah, kemudian kita masukkan harganya karena di sini harga alfa dan betanya sudah diketahui. Sehingga menjadi integral ya dari 1,8 hingga 2,4 ya. 1/1 betanya 1 pangkat alfa, alfanya 2 ya, 1 pangkat 2, kemudian gamma alfa, alfanya 2 dikali X pangkat 2 min 1, kemudian dikali X min X per beta, betanya 1 dx ya. Untuk mencari di sini kita bisa mencari harga gamma 2 ya dengan rumus sebelumnya fungsi gamma. Menjadi gamma 2 itu adalah N-1, 2 dikurang 1 faktorial, hasilnya adalah 1 faktorial sama dengan 1, maka substitusikan ke dalam persamaan itu menjadi integral dari 1,8 hingga 2,4 ya. 1/1 kali 1 dikali X pangkat 1 dikali E pangkat min X dx. Nah, setelah ini kemudian menjadi integral 1,8 ya dari 1,8 hingga 2,4 X dikali E pangkat min X dx. Nah, silahkan dilanjutkan untuk mencari nilai integralnya ya, di mana di sini kalian bisa gunakan integral parsial, di mana ini adalah U dan itu adalah dv. Ya, gunakan cara integral parsial, yaitu di mana integral U dikali dv itu sama dengan U dikali V dikurang integral V dv. Silahkan dicari, karena ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Nanti ketika ketemu hasilnya itu adalah 0,1545. Ya, silahkan dicoba. Oke, distribusi yang berikutnya adalah distribusi chi-square atau chi-kuadrat. Definisinya, suatu variabel acak kontinu X disebut berdistribusi chi-kuadrat dengan parameter V jika hanya jika memiliki fungsi kepadatan peluang
yaitu Fx sama dengan 1/, gamma setengah V dikali 2 pangkat setengah V, ya, dikali X pangkat setengah V kurang 1 dikali E pangkat min X per 2 untuk X lebih besar dari 2. Dan untuk X yang lain, maka harga fungsinya Fx-nya itu sama dengan 0. Di mana Fx ini adalah bilangan asli. Jadi kalau kalian perhatikan, tampaknya bahwa distribusi ini juga merupakan distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Hanya saja, ya, syaratnya bahwa di distribusi chi-square ini harga alfanya itu sama dengan setengah V dan harga betanya sama dengan 2V. Ya, bisa dibuka lagi di distribusi gamma, nanti kamu bisa masukkan bahwa harga alfanya adalah setengah V dan harga betanya adalah 2. Maka disebutkan bahwa distribusi chi-square ini merupakan pengembangan dari distribusi gamma. Nah, dengan demikian, kita juga akan memperoleh rata-rata. Jadi rata-ratanya mu itu sama dengan kalau di distribusi gamma adalah rumusnya alfa kali beta, maka kita substitusikan harga alfanya adalah setengah V dan betanya 2, maka besarnya rata-rata itu adalah V, ya, sama dengan V. Kemudian untuk variansinya, sigma kuadrat atau var X, rumus di distribusi gamma adalah alfa kali beta kuadrat, maka kita substitusikan harga alfa dan betanya sehingga variansinya itu adalah 2V. Untuk momen juga seperti itu, ya. MXT sama dengan, ya, karena di sini alfa betanya kita masukkan sehingga kita memperoleh rumus momen adalah dalam kurung 1 dikurang 2T pangkat min setengah V. Nah, dari sini, ya, muncullah aturan atau teorema. Oke, jadi jika variabel acak kontinu X mempunyai distribusi chi kuadrat dengan parameter V, maka dalam teoremanya, ya, kita mendapati untuk menghitung rata-rata, yaitu harganya mu itu sama dengan V, sedangkan untuk menghitung variansi sigma kuadrat adalah 2V, dan untuk mencari momen MXT, ya, itu adalah dalam kurung 1 kurang 2T pangkat min setengah V. Untuk pembuktiannya, silakan dicoba sendiri sebagai latihan, ya. Oke, distribusi yang terakhir yaitu distribusi Weibull, ya. Definisinya, variabel acak atau peubah acak kontinu X berdistribusi Weibull dengan parameter alfa dan beta bila mempunyai fungsi kepadatan peluang sebagai berikut, ya. Fx dengan parameter alfa dan beta itu sama dengan alfa dikali beta dikali X pangkat beta kurang 1 dikali E pangkat min alfa dikali beta dikali X pangkat beta. Ya, ini untuk X lebih besar dari 0. Sedangkan untuk X yang lainnya, maka fungsi Fx-nya akan bernilai 0. Ya, dengan syarat bahwa alfanya itu lebih besar dari 0 dan betanya juga lebih besar dari 0. Sedangkan untuk mencari rata-rata dan variansi, rumusnya ini, ya. Jadi, untuk mencari rata-rata adalah mu sama dengan alfa pangkat min 1 per beta dikali gamma dalam kurung 1 plus 1 per beta, sedangkan untuk mencari variansi adalah sigma kuadrat itu sama dengan alfa pangkat min 2 per beta, ya, dikali dalam kurung gamma 1 plus 2 per beta dikurang gamma kuadrat, ya, gamma 1 plus 1 per beta dikuadratkan. Nah, di sini kita cukup mengenal saja tentang distribusi Weibull. Untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan distribusi Weibull, artinya kita hanya harus mengintegralkan fungsi kepadatan peluangnya. Kenapa integral? Karena di distribusi Weibull ini termasuk distribusi kontinu. Oke?
Selanjutnya ke kurva distribusi Weibull untuk alfa sama dengan 1. Bentuknya ya seperti ini ya. Untuk alfa sama dengan 1, sedangkan nilai betanya 1, maka grafiknya yang ini ya. Kemudian untuk alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 2, maka dia dimulai dari 0, kemudian yang ini ya, yang kedua grafiknya. Sedangkan untuk alfa sama dengan 1 dan beta 3,5, grafiknya yang ini. Nah, seperti itu saja. Jadi, saya katakan bahwa di buku tidak dibahas lebih lanjut tentang Weibull, makanya di sini kita hanya mengenalkan bahwa distribusi Weibull ini juga merupakan distribusi kontinu, seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang distribusi khusus untuk variabel acak kontinu. Jika ada yang perlu ditanyakan ya, silakan ditanyakan di kelas grup WA. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.